Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Masyara Akbar dengan NIM B1B1 22058. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengampu yaitu Pak Alfa Beriansyah, SIP MIP, dengan materi kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Baik, materi ini yang saya buat yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Pak Alfa. Yang pertama yaitu judul besar materi saya yaitu memahami peran anggaran pemerintah belanja desa dalam menentukan pembangunan infrastruktur jalan di desa Pematang Gajah. Yang pertama, apa itu APBDes? APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APB Desa. Adalah suatu dokumen perencanaan dan pengendalian keuangan yang disusun oleh pemerintahan desa untuk mengatur pengelolaan keuangan desa selama 1 tahun anggaran. APBD desa merupakan instrumen utama dalam melaksanakan otonomi desa yang memberikan wewenang kepada desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat desa. APBDes adalah dokumen perencanaan keuangan yang disusun oleh pemerintah desa untuk mengatur pendapatan yang akan diperoleh serta pengeluaran yang akan dilakukan dalam periode tertentu guna pembangunan dan pengembangan desa. Pengertian antara lain dari APBDes adalah APBD desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan sumber pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain-lain. APBD desa juga melibatkan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dalam penyusunannya dan memiliki kriteria serta ketentuan dalam penyusunannya. Yang kedua yaitu materi apa peran APBDes dalam pembangunan. APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu 1 tahun. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kepala desa bersama BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan peraturan desa. BPD atau Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran penting dalam penyusunan APBDes, yaitu sebagai lembaga pengawasan dan koordinasi pembangunan desa. BPD juga berfungsi sebagai alat perencanaan, alat pedoman kerja, dan alat koordinasi dalam pembangunan desa. Keterlibatan tokoh masyarakat sangat penting untuk menghasilkan rencana pembangunan dan APBDes yang partisipatif. Selanjutnya, masih dengan materi pembangunan infrastruktur. APBD desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memiliki peran penting dalam pembangunan tingkat desa. APBD itu sendiri merupakan instrumen keuangan yang disusun oleh pemerintah desa untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran dana desa. Berikut adalah beberapa peran utama APBDes dalam pembangunan. APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memiliki peran penting dalam pembangunan tingkat desa.
APBDes merupakan instrumen keuangan yang disusun oleh pemerintah desa untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran dana desa. Berikut adalah beberapa peran utama APBDes dalam pembangunan. Yang pertama, perencanaan pembangunan desa. APBDes membantu desa dalam perencanaan pembangunan dengan menetapkan prioritas kegiatan dan proyek yang akan didanai. Proses penyusunan APBDes melibatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, memungkinkan pemukiman bersama untuk menentukan kebutuhan dan aspirasi lokal. Yang kedua ada pendanaan kegiatan pembangunan. APBDes menyediakan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa. Dana ini dapat digunakan untuk infrastruktur pendidikan, kesehatan, pertanian, dan sektor lain yang mendukung perkembangan desa. Dan yang ketiga ada transparansi keuangan. Penyusunan APBDes dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa dan memungkinkan warga desa untuk memahami penggunaan dana secara lebih rinci. Yang keempat ada pemberdayaan masyarakat. Melalui proses musyawarah dalam penyusunan APBDes, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa ini. Yang kelima, penanggulangan kemiskinan. APBDes dapat digunakan untuk mendukung program-program penanggulangan kemiskinan seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar. Selanjutnya, yaitu perannya pemeliharaan lingkungan. APBDes dapat digunakan untuk mendukung program pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Peran yang terakhir yaitu pemberdayaan ekonomi lokal. Dana dari APBDes dapat diarahkan untuk mendukung inisiatif ekonomi lokal seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Dengan demikian, APBDes memiliki peran sentral dalam membantu desa mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, materi tentang apa itu pembangunan infrastruktur. Jadi di sini pembangunan infrastruktur itu merujuk pada pembangunan secara fisik atau non-fisik untuk fasilitas umum seperti jalan raya, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, pengolahan limbah, air bersih, bandara udara, dan lain sebagainya. Infrastruktur juga bisa merujuk pada hal-hal yang teknis seperti mendukung kegiatan ekonomi dengan distribusi barang dan jasa, dan lain sebagainya. Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial suatu negara. Infrastruktur fisik seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mempermudah distribusi barang dan jasa. Sedangkan infrastruktur non-fisik seperti jaringan telekomunikasi dan penyediaan pasokan listrik dapat meningkatkan akses informasi dan mempermudah kegiatan bisnis. Jadi maksudnya adalah pembangunan infrastruktur mengacu pada proses pembangunan, perluasan atau pemeliharaan elemen-elemen fisik yang berbentuk kerangka dasar untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Beberapa contoh infrastruktur itu meliputi yang pertama transportasi, yaitu jalan raya. Yang kedua ada energi, seperti pembangkit listrik. Dan ketiga yaitu air. Infrastruktur air seperti bendungan, saluran air, dan instalasi pengolahan air limbah. Yang keempat contohnya
telekomunikasi seperti jaringan telepon dan internet. Yang kelima ada pendidikan dan kesehatan. Yang keenam ada teknologi informasi. Dan selanjutnya adalah perumahan, yaitu pembangunan perumahan dan fasilitas pendukungnya. Pembangunan infrastruktur dianggap penting karena dapat meningkatkan produktivitas ekonomi, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang baik dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Selanjutnya, apakah pembangunan infrastruktur sudah terlaksana di desa Pematang Gajah? Yang kami dapat dari wawancara kemarin, jika dijawab dengan jujur, maka kami merasa kelompok kami dipersulit dalam melakukan penelitian ke lapangan. Kami sampai harus ganti desa dan mengurus surat dengan membutuhkan waktu yang lama. Di desa yang pertama, kami tidak mendapatkan hasil apa-apa karena kepala desa enggan diwawancarai dengan jawaban dari sekretaris desa. Mohon maaf Mbak, untuk survei anggaran desa Pak Kades belum mau karena ini kebijakan dari Pak Kades. Entah apa yang membuat perangkat desa tidak mau diwawancarai oleh kelompok kami. Ini patut dicurigai. Pada desa yang kedua, kami sampai kedua kali datang ke kantor desa. Saat pertemuan pertama, surat kami baru diterima dan menunggu dikabari sampai seminggu pun tak ada kabar. Padahal kelompok lain yang datang mengantar surat langsung bisa mewawancarai hari itu juga. Di saat kelompok lain datang mengantar surat, yang kedua kali kami mengunjungi desa tersebut. Naasnya kepala desa tidak tahu kalau kami pernah memasukkan surat dan sempat diragukan, bahkan hampir ditolak karena tidak membawa surat izin penelitian. Dengan begini kami beranggapan bahwa perangkat desa di suatu UPD kurang terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan. Namun akhirnya kami dapat mewawancarai kepala desa walaupun dengan waktu yang sebentar karena sedang ada rapat di kantor desa. Untuk pertanyaan kedua, apa dampaknya bagi masyarakat? Dampak bagi masyarakat itu yaitu pembangunan infrastruktur melalui alokasi dana desa atau ADD atau dana desa DD, memiliki dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat desa. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan desa memiliki berbagai dampak positif, termasuk peningkatan aksesibilitas, mobilitas, konektivitas penduduk di pedesaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perubahan sosial, dan peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan di desa tersebut juga dapat meningkatkan akses terhadap fasilitas umum seperti listrik dan sanitasi, serta meningkatkan keamanan dalam transportasi. Meskipun pembangunan infrastruktur di desa memiliki dampak positif, beberapa penelitian juga menyoroti adanya potensi dampak negatif seperti inefisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan aset desa. Selanjutnya, bagaimana solusi agar pembangunan itu terlaksana? Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan inklusif, beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan meliputi: yang pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu melibatkan masyarakat dalam proses bangunan, dapat membantu menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Yang keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur. Yang kelima, mengurangi kesenjangan ekonomi di desa tersebut. Selanjutnya, yang keenam, mendorong pengolahan sumber daya alam dan ekosistem. Yang ketujuh, meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Dengan mendorong pembangunan dan inklusi sosial yang adil, serta mengurangi ketidaksetaraan dapat membantu menciptakan masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, topik permasalahan tersebut, kondisi jalan yang buruk. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, kondisi jalan yang buruk di salah satu ruas jalan. Hal ini dapat menghambat aktivitas masyarakat di desa Pematang Gajah. Kondisi jalan yang buruk dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk kecelakaan, hambatan kegiatan ekonomi, dan kerugian harta benda. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kerusakan jalan antara lain adalah sistem drainase yang buruk, meningkatnya beban volume lalu lintas, kondisi tanah yang tidak stabil. Selanjutnya itu topik permasalahannya, anggaran belanja perangkat desa lebih besar dibanding belanja prasarana jalan. Maksudnya yaitu anggaran belanja perangkat desa yang lebih besar dibanding belanja prasarana jalan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk prioritas pemerintah daerah, kebutuhan masyarakat, dan kondisi infrastruktur yang ada. Hal ini mungkin mencerminkan fokus pada pengembangan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Namun, alokasi anggaran tersebut sebaiknya didasarkan pada perencanaan yang matang dan memperhatikan kebutuhan mendesak serta pembangunan jangka panjang di wilayah tersebut. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, menyulitkan mobilitas masyarakat, terutama mengakses fasilitas umum seperti pasar, sekolah, atau pusat kesehatan. Maksudnya adalah menyulitkan mobilitas masyarakat, terutama untuk mengakses fasilitas umum seperti pasar, sekolah, atau pusat kesehatan. Memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu ada menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pembangunan desa. Maksud di sini adalah hasil penelitian menyatakan ketidakpuasan terhadap pembangunan desa. Sebagai contoh, sebuah penelitian tentang tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di desa Pematang Gajah tersebut menemukan bahwa masyarakat merasa pembangunan dinilai belum maksimal dan manfaat yang didapat belum merata. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan yaitu menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi di desa Pematang Gajah. Maksud di sini adalah beberapa faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi desa tersebut. Yang pertama itu ada infrastruktur yang kurang memadai. Yang kedua, akses terbatas terhadap pembiayaan dan kredit. Yang ketiga, keterbatasan pendidikan dan keterampilan. Yang keempat, ketergantungan pada sektor pertanian dan tradisional. Yang kelima, ketidakpastian lingkungan bisnis. Dan yang terakhir yaitu kondisi sosial dan budaya. Untuk materi solusi masalah yang terjadi, yang pertama yaitu menjalankan asas-asas pengelolaan keuangan desa dengan baik. Asas-asas tersebut seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, tertib dan disiplin anggaran. Itu adalah asas-asas yang harus dikelola dengan baik oleh desa. Pemerintah desa harusnya menjalankan asas bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban,
tetapi memberikan pelayanan kepada publik. Yang kedua yaitu melakukan evaluasi terhadap anggaran APBDes untuk menentukan ulang alokasi dana pembangunan infrastruktur. Maksudnya ialah melakukan peninjauan terhadap anggaran yang sudah ada untuk memastikan bahwa alokasi dana tersebut diprioritaskan dengan tepat. Nah, selanjutnya yaitu materi upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia perangkat desa. Maksud di sini adalah langkah penting untuk memajukan pelayanan dan pembangunan di tingkat desa. Berikut yaitu langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, memastikan bahwa perangkat desa memahami peran dan tanggung jawab mereka dengan jelas. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal untuk mempermudah hubungan antara perangkat desa dan masyarakat setempat, serta menyediakan perangkat desa dengan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka. Yang kedua, ada upaya menerapkan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan desa. Maksudnya yaitu menerapkan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan desa dapat membawa banyak manfaat, termasuk efisiensi, akurasi, dan transparansi. Selanjutnya, memperkuat lembaga pengontrol desa. Maksud memperkuat lembaga pengontrol desa yaitu lembaga pemerintahan desa merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Termasuk beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperkuat desa itu tersebut. Yang pertama, memastikan adanya transparansi dan pengembangan sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi, dan pemantauan evaluasi. Selanjutnya, kesimpulan dari analisis desa yaitu pada akhirnya pemerintah desa Pematang Gajah harus memahami bahwa pembangunan desa tidak hanya melibatkan satu bidang saja, tetapi harus mempertimbangkan berbagai aspek pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan infrastruktur, terutama jalan, harus menjadi prioritas utama dengan melakukan evaluasi, mencari solusi yang tepat, dan bekerja sama dengan baik. Diharapkan pembangunan desa dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, sekian dari video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.